Kenalnya dari wawancara yang memang kita live televisi gitu, bukan sekedar doorstop kita datengin, tapi yang memang mendalam ya. Ketika kita sedang siaran, ketika kita sedang on air, ada yang nonton, terus difotoin, terus selamat siaran. Pernah ada yang nanya, Bu gimana sih caranya supaya dilirik sama polisi kayak gitu kan, supaya jadi istri polisi. Minta tips ya. Selama 8 tahun ya punya suami dengan profesi polisi, itu ada rasa ketakutan ya? Maksudnya gini, kadang-kadang kan namanya menangani banyak kasus ya Win ya, itu ada rasa takut juga gak ya? Takut, adalah ketakutan. Mungkin berpikiran macam-macam ya, duh gimana ya, gue keluar ini gimana ya, anak-anak keluar gimana ya, gitu, hati-hati gak ya, ya pasti dong. Winnie Carita, terima kasih sudah datang ke podcast Merdeka. Halo Lia, apa kabar? Baik, Winnie apa kabar? Ini aku panggilnya Ibu, Mbak atau Winnie aja? Karena kita seumuran kayaknya tadi seangkatan ya. Iya. Panggil Winnie aja. Panggil Winnie aja. Ibu Bayangkari. Ya. Pernah jadi wartawati. Betul. Sekarang jadi womanpreneur. Wih, luar biasa sibuk nih. Apa kabar Winnie? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Aduh, tambah cantik aja nih. Makasih Lia, sehat Lia? Alhamdulillah sehat. Win, aku mau ngobrol langsung aja ya. Boleh. Winnie sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Erlangga. Terus kenapa nggak memilih jadi pegawai bank, malah memilih menjadi seorang wartawan gitu? Padahal kan kerja jadi wartawan tuh capek, nggak ada jamnya, panas-panasan. Katanya juga gajinya kecil. Kata siapa? Kenapa? Cerita dong. Jadi kita kan ya namanya waktu usia muda, kita pasti punya cita-cita ya, semua orang. Mau jadi apa? Gitu. Aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi presenter televisi, aku mau jadi polisi, aku mau jadi tentara. Nah, dengan seiring berjalannya waktu gitu ya. Memang pada saat itu kan kita kuliah mengambil jurusan ekonomi ya karena saya diterima di Fakultas Ekonomi gitu kan. Setelah berjalannya waktu ada semacam kegiatan ya yang diselenggarakan oleh pada saat itu televisi lokal di Surabaya, Jawa Timur. Namanya Jawa Post Media TV atau JTV. Sampai sekarang juga masih eksis di TV lokal ini. Bikin suatu perlombaan lah, audisi gitu. Ya udah, pada saat itu kan saya kuliah semester 4, 5 lah gitu. Kok kayaknya asik juga ya ini. Tertarik juga nih jadi presenter televisi, jadi reporter. Aku bisa beken nih, begini gitu kan. Dan aku suka sih nonton berita gitu pada saat anak kuliah gitu kan. Kebetulan terbuka untuk perlombaan atau audisi menjadi seorang presenter. So ya udah iseng aja tanpa ada latar belakang, background semacam itulah tentang dunia siaran, dunia broadcast atau dunia jurnalistik. Karena saya ambilnya kan waktu itu emang Fakultas Ekonomi gitu. Tapi saya belajar sendiri dengan lihat-lihat televisi, YouTube dan lain sebagainya, as a reporter gitu, as a presenter kan. Terus kita lomba, ya mungkin karena sudah appreciate, seneng banget gitu kan, nggak sabar aku mau lomba gitu. Akhirnya menang gitu kan, masuk di audisi tersebut, diambillah sekitar pemenangnya itu ada 5 atau 6 gitu. Akhirnya kita masuk kan sebagai pemenang, dapat hadiah gitu. Dan gak disangka-sangka kita berpikiran, kok seru juga ya jadi reporter, seru juga ya jadi presenter gitu kan. Akhirnya gak disangka-sangka ternyata si para pemenang-pemenang ini mendapat panggilan lah dari si JTV untuk training. Ketika mereka butuh reporter, kita lah digunakan gitu. Sebenarnya sebelumnya ditanya dulu, mau nggak mau kerja jadi reporter gitu kan, mau nggak jadi presenter. Ya ini tawaran sangat bagus. Gitu. Iya dong gitu kan. Pada saat kita semester akhir, kita ditawarin pekerjaan seperti ini. Ya ini bagus banget dan
saya waktu itu sebagai anak kuliahan semester akhir, ya saat menyambut itu dong, asik nih cari pengalaman dulu gitu, sebagai reporter di lokal, sebagai presenter lokal. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, seru juga ya dunia ini. Nah, yang bikin seru tuh apa ya? Mungkin karena pengalaman kita sebagai seorang reporter ya, kita jalan ke suatu tempat, kemudian kita liputan ke suatu tempat yang lain, kita liputan di misalkan kantor pemerintahan, setelah itu kita liputan di pasar, ya kan? Dari kantor berangkat cantik, ke pasar, gitu kan? Harga ayam berapa? Harga ini sayur berapa? Gitu kan? Oke, tapi seru juga nih, kayaknya aku enjoy banget nih sama dunia ini. Akhirnya saya serius untuk ngambil sekolah-sekolah broadcast. Oh, gitu. Oke. Itu berapa lama di Jawa? Ya di JTV. JTV itu kurang lebih sampai saya lulus tahun 2007 ya, kurang lebih ya. Dari tahun 2005 mungkin, jadi terus 2 tahun. Terus ke TV One gitu. Tapi pernah punya presenter atau kayak reporter yang jadi acuan gak sih gitu? Karena kan pada zamannya kita itu presenter TV itu keren banget ya. Keren banget kan? Keren banget. Dan itu kayak pengen deh. Iya pengen kan. Siapa nih dan jadi? Aku hafal dengan nama-nama semua presenter itu gitu kan. Helmi Johannes gitu kan. Alvito Deonova gitu. Kemudian si Indira Mawati, Indiarto Priyadi gitu kan, nama-nama orang Desi Anwar ya. Desi Anwar, Sasa Nusaryaya gitu. Iya. Aduh keren juga ya jadi mereka. Gitu kan gitu. Jadi kita tuh bawaannya gimana ya kalau aku jadi kayak mereka gitu. Sampai pada akhirnya beneran aku ketemu sama mereka. malah di nyemplung di dunia yang sama ya. Benar. Win, walaupun tadi namanya ini memang passion ya pada akhirnya, tapi kan tetap aja sih ada suka dukanya, ada tantangannya. Pernah liputan apa yang paling menantang Winnie gitu? Atau pernah mungkin ketemu narasumber yang aduh nyebelinnya gitu? Ya sebenarnya tantangannya banyak sekali pekerjaan ini gitu kan. Kalau kita mau bekerja dengan waktu yang seperti sudah ditetapkan, office hour, bukan di sini. Jangan cari jam kerja di sini. Tapi pada saat itu saya berpikir saya cari pengalaman gitu. Saya cari pengalaman sebanyak mungkin. Saya membuka networking, berkenalan dengan orang, menggali ilmu dari setiap orang, setiap ahlinya, ya kan? Kita sebagai reporter atau wartawan pada saat itu bertemu dengan ahli, mulai dari ahli tata air sampai ahli mesin gitu kan. Bener-bener. Kita kulik ilmunya gitu loh. Kita kulik ilmunya walaupun memang ilmu-ilmu yang tidak mendalam, tapi kan setidaknya aku paham gitu. Jadi tantangan-tantangan ya banyak ya. Kita kan melakukan kegiatan peliputan itu bukan di suatu tempat yang hanya itu saja. Walaupun pada saat nantinya kita sudah berpengalaman, ada desk sendiri, desk politik, desk ekonomi gitu kan, desk hukum dan lain sebagainya. Tapi pada saat karir berjalannya waktu menuju ke situ, kan kita kemana-mana tuh. Mau yang tadi gua cerita itu ke pasar, terus gitu ke rumah sakit, ke TKP pembunuhan ya, ke TKP pembunuhan, ke TKP bom, gitu kan. Terus ke ini aksi unjuk rasa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pernah waktu itu karena di TV One waktu itu tempat saya bekerja itu ada beberapa biro, biro Sumut, biro Sulsel, biro Jawa Tengah dan lain sebagainya, Jawa Timur gitu kan. Nah salah satu reporternya pada saat itu cuti, jadi saya harus berangkat ke Sulsel untuk menggantikan reporter yang sedang cuti. Dan pada saat itu memang bergejolak lah aksi unjuk rasa. Siapa sih yang nggak tahu gitu bagaimana aksi unjuk rasa gitu kan. Nah akhirnya saya berangkat dong gitu kan untuk menggantikan reporter yang cuti. Ya it's fun sih dengan segala hal-hal yang mengagetkan gitu kan. Terus bagaimana para mahasiswa menyuarakan aspirasinya gitu kan dengan kalau kita lihat Sulsel berarti kan suku seperti itu kan berbeda dari suku yang ada di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya gitu. Kita melihat, kita mencermati gitu kan. Apa sih anak-anak mahasiswa nih maunya gitu kan. Sampai
apa sih yang mereka lakukan, membakar ban dan lain sebagainya, sampai ya melakukan aksi-aksi yang memang sebenarnya mungkin tidak kita inginkan gitu kan, sampai dengan tengah malam, sampai dengan dini hari, kemudian bakar-bakaran gitu kan. Hati-hati, mukanya pakai itu pasta gigi, supaya nggak kepanasan. Gitu kan. Kita pakai. Sementara kalau waktunya live harus tetap senyum, tetap nggak punya masalah, tetap tidak ada ketakutan yang ada di sekitar kamu, gitu kan. Akhirnya waktu itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan, saking sangat bahayanya, win-win. Lu pakai helm dong, sembarang siapa yang ada di situ helm saya pakai, saya ambil sambil live gitu. Jadi ya demi keamanan gitu kan, demi mengabarkan kepada masyarakat dengan muka yang belang-belonteng pasta gigi. Tapi waktu itu support dari orang tua gimana, Win? Maksudnya kan ya kayak tadi ya, bahayanya pasti ada lah ya. Tapi support dari orang tua juga. Alhamdulillah sih orang tua selama saya sudah memutuskan ya, Ma aku mau karir di sini gitu, sangat mendukung gitu. Apalagi kan orang tua saya waktu itu memang bukan di Jakarta, di luar kota gitu. Jadi jauh posisinya dengan kita. Tapi kalau kita masuk TV mereka seneng banget kan. Diundang gak ada tetangga nih? Seneng banget itu anak aku masuk TV. Jam berapa? Kebayang Jadi seru-seru. sangat-sangat mendukung dengan segala aktivitas ya, asalkan itu kita tetap hati-hati ya kan dalam menjalankan tugas. Win, ternyata profesi ini bukan hanya membuat Winnie menemukan passionnya, tapi juga menemukan cinta. Lebay gak sih dibilang gitu? Tahu juga arahnya mau kemana. Karena Winnie ini mungkin sahabat mereka juga, kalau belum ada yang tahu ya, istri dari Komjen Purnawirawan Bapak Budi Agung ya. Agung Budi Marioto. Itu gimana perkenalannya, Win? Boleh ya cerita sedikit ya? Banyak dong. Banyak. Sebenarnya mungkin sudah kita clearkan ya, kita ceritakan lah ke semua media pada saat terupload waktu itu kan. Jadi ya itu hanya sekedar kita mengulangi aja kan sekarang. Jadi proses perkenalan ya pada saat menjadi seorang reporter, presenter televisi, kita pasti kenal banyak orang ya kan. Mulai dari pemerintahan, mulai dari pengusaha, mulai dari anggota dewan ya kan. Kemudian dengan segala background, latar belakang, lapisan masyarakat, kita pasti ada yang mengenal gitu kan. Kemudian ya seperti biasa, hubungan wartawan dengan polisi, hubungan wartawan dengan TNI, hubungan wartawan dengan misalkan kejaksaan, itu kan sudah biasa kita lakukan gitu, apa yang kita kerjakan gitu. Dan liputan-liputan itu memang mungkin membuat kita intens bertemu dengan orang-orang tersebut gitu kan, sebagai narasumber. Jadi ya kenalnya dari wawancara gitu. Jadi wawancara yang memang kita live televisi gitu, bukan sekedar doorstop kita datengin, sudah Pak, sudah gitu, bukan seperti itu ya. Tapi yang memang mendalam ya. Jadi wawancara misalkan 2 segmen membahas masalah, waktu itu saya membahas tentang masalah lalu lintas ya. Kebetulan suami saya dulu pernah menjadi Wakakor Lantas gitu. Jadi membahas topiknya lalu lintas. Jadi saya ada 2 segmen panjang membahas ya permasalahan lalu lintas. Disitulah kita berkenalan. Kemudian juga pada saat ya namanya kejadian ya, kejadian lalu lintas itu kan seringkali terjadi kecelakaan di sini, kecelakaan di sana gitu kan. Dan narasumbernya bapak itu lagi, ya kan, orang tersebut gitu. Jadi ya otomatis kita bertemu berkali-kali gitu. Jadi kenal lebih dalam, ya masih menjadi semacam sampai sekarang. Oh iya bener, berarti ini jodoh ya gitu. Kita tuh gak kepikiran gitu loh. Dari membahas soal lalu lintas di jalan malah membahas perjalanan hidup ya. Ya begitulah namanya lalu lintas perjalanan hidup ya kan. Tapi kira-kira sampai di pertanyaan atau di momen apa nih akhirnya kayaknya ini ngerasa
kayaknya Pak Agung pengen kenal lebih deket ya dengan aku gitu. Mungkin karena kita sebenarnya kita juga bingung kan sebagai reporter, kita intens berhubungan dengan narasumber untuk sekedar say hi, apa kabar Pak, apa kabar Bu, sehat alhamdulillah, seperti itu adalah hal yang biasa gitu. Tapi ketika frekuensinya dinaikin, timbul tanya nggak gitu kan, pasti tanya-tanya gitu. Ketika kita sedang siaran, ketika kita sedang on air, ada yang nonton, terus difotoin, terus selamat siaran. Nah, berarti kan kita sudah mulai bertanya-tanya, gitu kan? Hah, ada apa nih? Gitu. Sering ya, berarti Bapak dulu nge-share foto lagi siaran? Sering banget. Waduh. Jadi sebagai penonton setia mungkin ya. Sebagai penonton setia ya udah gitu, dia kirim foto gitu. Ya kita menanggapinya dengan baik. Terima kasih Pak. Sering-sering nonton TV ya Pak, apalagi TV One. Oke. Berarti dari dikirimin foto lagi siaran dan segala macam. Kemarin tuh sempat heboh juga chat, halo Dek, gitu juga gak Bapak dulu? Mungkin tidak menggunakan halo Dek. Halo Mbak. Oke. Win, sampai akhirnya yakin gitu ya. Maksudnya gini, sorry mungkin secara usia memang terpaut juga. Jauh. Terus secara latar belakang profesi gitu kan. Dan saat itu Bapak sudah jenderal ya? Udah. Sudah jenderal. Pasti kan ada rasa, ini benar gak nih? Ini benar gak nih laki-laki gini? Ini benar gak nih si Bapak ini dengan jabatannya dan segala macamnya mau mendekati seorang Winnie Carita yang jauh-jauh datang dari Jember? Asli Jember? Iya asli Jember. Dari Jember gitu kan. Anak gadis Jember ini mau didekati, ini serius gak nih? Itu gimana sampai akhirnya meyakinkan, oh iya ini kayaknya serius deh. Iya, karena kalau kita misalkan ngikutin cerita, baca berkembangnya bagaimana sih sebenarnya, kok bisa kenal sih kayak gitu kan. Ya itu kan bukan hanya sekedar membalikkan tangan ya. Kita itu melalui suatu proses yang cukup lama. 2 tahun. Oh gitu? 2 tahun dong. Aku kira tuh PDKT bukan cuma instan. Iya. Jadi kayak pada umumnya aja ya. Pada umumnya aja. 2 iya. tahun ya berproses. Bagaimana dengan latar belakang keluarga, dengan kita yang memang terpaut usia yang cukup jauh gitu kan. Selama 2 tahun ini ya memang kita berproses gitu. Kalau memang serius ya yuk gitu kan. Ya kita jalani saja bagaimana menjalani kehidupan. Suami sibuk dengan aktivitasnya, kita juga sibuk dengan aktivitas kita sebagai seorang karyawan televisi gitu kan. Ya sudah, berarti memang kalau memang jodoh ya pasti kita akan bertemu kembali gitu dengan segala kejadian naik turunnya seperti apa. Berarti ada berantem-berantemnya juga nih. Ya pastilah. Sebenarnya sih bukan lebih karena berantem dan sebagainya, karena dengan perbedaan usia itu sebenarnya kita itu bisa saling menerima gitu, bukan seperti seumuran nih yang jaraknya cuma sedikit atau terpautnya cuma berapa tahun. Itu mungkin akan lebih sering terjadi berantem lah, cekcok rumah tangga. Ini mungkin karena jaraknya agak terpaut jauh, jadi mungkin ya kedewasaan seseorang kan berbeda ya. Mungkin kita ya sangat jarang sekali ada permasalahan. Justru gitu. Saling mengisi kali ya. Lebih ke penerimaan pada saat itu. Terima nggak dengan statusku yang seperti ini gitu. Begitupun dari pihak saya, terima nggak sih orang tua saya, keluarga saya dengan seseorang yang ya berstatus yang sudah seperti itu. Kan semua itu butuh waktu ya. Nggak bisa cuman seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun itu nggak bisa gitu. Jadi ternyata prosesnya panjang ya. Nggak karena ujuk-ujuk Bapak bekerja di institusi yang ternama kemudian hayu nikah gitu. Enggak ya. Tidak segampang membalikan tangan. Tak segampang itu ya ternyata. Tak segampang itu. Yuk nyanyi bareng. Tapi ini pasangan ini romantis banget sih. Aku suka ngeliatin foto-fotonya kalau lagi sama Bapak. Kayaknya memang jadi kayak abang adik gitu ya. Kakak adik lah ya. Maksudnya banyak rutinitas yang sering dilakukan bareng. Terus foto kemana gitu. Asik loh Win. Seru. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
Win, berarti dari menikah sampai akhirnya Bapak pensiun itu kira-kira berapa lama tuh menjadi Ibu Bayangkari? Jadi saya menikah 2015 nih, kemudian pensiun di 2023. 2023, Jadi 8 tahun. Suka duka menjadi Ibu Bayangkari apa tuh? Bayangkari adalah organisasi istri anggota Polri. Jadi karena anggota Polri kita ini kan jumlahnya sangat besar. Begitu juga dengan istrinya. Setiap anggota yang sudah menikah secara langsung, istrinya menjadi seorang Bayangkari. Kita organisasi kemasyarakatan yang punya semua aturan yang ada di dalamnya dan punya segala kegiatan yang memang sudah tertulis dalam petunjuk dan pelaksanaan seperti itu. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas positif Bayangkari sebenarnya kalau memang masyarakat perlu tahu ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk apa? Untuk mendukung suami yang bekerja sebagai Polri dan untuk membantu anggota-anggota yang ada di dalam internal Polri selain untuk masyarakat terutama yang bergerak di bidang sosial. Di Bayangkari juga ada yayasan pendidikan yang mengelola sekolah dari Sabang sampai Merauke. Kita mengelola sekolah untuk sekolah umum tentunya yang ada di setiap daerah di Indonesia gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi justru nggak kalah sibuk dengan Bapak dulu ya? Oh, lebih sibuk ibunya mungkin. Oh gitu. Enggak dong. Sibuk karena banyak sekali aktivitas-aktivitas yang cukup baik ya, cukup mendukung, sangat mendukung justru apalagi kalau kita kegiatan sosial. Nah, itu banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya lebih khususnya kepada anggota gitu. Pernah gak sih pas ketemu warga atau lagi kegiatan sosial tuh apa tuh curhatan-curhatan warga ke ibu-ibu Bayangkari ini, ada gak sih cerita-cerita lucu gitu? Misalnya pengen foto bareng atau apa gitu? Iya banyak ya, karena karena kan gak cuman anggota keluarga Polri juga kan hadir di kegiatan itu. Iya kan? Masyarakat umum juga pasti ikut gitu kan. Apalagi kalau kita mengadakan bakti sosial di suatu perkampungan, ya semua targetnya masyarakat umum gitu. Terus melihat bahwa sosok polisi itu adalah pelindungku gitu kan. Wah, masyarakat aja dilindungi, apalagi aku jadi istrinya ya. Berpikiran seperti itu kan. Terus jadi pernah ada yang nanya, Bu gimana sih caranya supaya dilirik sama polisi kayak gitu kan, supaya jadi istri polisi. Minta tips ya. Ada yang seperti itu gitu, karena memang mungkin melihat sosok yang oh ya polisi itu sebagai pengayom masyarakat gitu. Jadi bagaimana kalau saya jadi istrinya? Masyarakat aja diayomi. Iya. Seperti itu. Tapi ada kesulitan gak Win? Kan pasti Winnie juga termasuk Ibu Bayangkari termuda ya. Karena saat itu posisi Bapak sudah jenderal ya. Mungkin di kalangan Pati ibu-ibu Bayangkari yang perwira tinggi mungkin termasuk termuda. Ngeblendnya susah gak tuh Win? Awalnya kita berpikiran, aduh aku bisa gak ya gitu kan. Aduh aku bisa gak ya mendampingi ibu-ibu tersebut. Aduh aku bisa gak ya mengerjakan tugas kalau ibu-ibu tersebut ngasih instruksi, minta supaya aku membantu beliau. Ada kekhawatiran seperti itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita mengenal lebih dekat, kita mengenal lebih dalam. Ya alhamdulillah sih bukan suatu masalah yang cukup signifikan ya. Karena mungkin background kita dulu kan ketemu banyak orang dengan segala latar belakang, sifat, karakter gitu. Jadi mungkin ini modalku juga untuk terbiasa ketemu orang. Gak sulit-sulit banget berbaur ya. Dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan waktu itu. Ternyata seru juga ya, asik juga ya gitu. Karena pasti awalnya deg-degan nih gimana? Ya pastilah, apalagi kan mungkin istri pimpinan gitu kan, istri senior, ya pastilah ada ketakutan lah, rasa-rasa yang aduh takut salah nih, aku harus ngapain ya, aku harus bersikap seperti apa ya, nah, itu pasti ada. Tapi sering dengan berjalannya waktu, kenal dengan beliau, dekat dengan beliau, ya itu ngeblend aja seperti biasa gitu.
Malah kayaknya akrab gitu ya, sering ada kegiatan bareng gitu ya. Sangat, karena kan dengan kegiatan ini kan intensitas pertemuan istri-istri ini semakin sering gitu. Justru mungkin kehadiran Winnie juga memberi warna sebagai yang lebih muda gitu ya, dengan ide-idenya gitu ya. Oke. Kebalikannya nih, sekarang selama 8 tahun ya punya suami dengan profesi polisi, itu ada rasa ketakutan ya? Maksudnya gini, kadang-kadang kan namanya menangani banyak kasus ya Win ya, itu ada rasa takut juga gak ya? Takut, adalah ketakutan. Bukan berarti suami saya seorang pimpinan, posisi semua aman. Bukan seperti itu kan ya, apalagi zaman sekarang. Semua yang bisa kita lihat, semua kita bisa dapatkan informasi secepat ini gitu kan. Zaman-zaman seperti sekarang ini, apapun yang kita mau kita bisa dapatkan melalui internet gitu kan. Ketika ada sesuatu yang mungkin merasa kita gak enak, atau kita ada sesuatu dalam hal ada kasus seperti ini yang melibatkan pemerintah, misalkan seperti korupsi, ya kan, kemudian penangkapan dan lain-lain yang melibatkan institusi pemerintahan, ya kita was-was dong, gitu kan. Apalagi kalau misalkan memang bicara masalah ya kasus-kasus yang melibatkan pemerintahan tersebut, ya kita pasti deg-degan gitu kan. Aduh, semoga suami gue jangan korupsi ya, semoga suami gue tidak melakukan kesalahan semoga suami gue jangan terlalu disorot ya pasti dong gitu ya. Jadi memang mengingatkan suami untuk terus berhati-hati itu adalah suatu hal yang wajib kita lakukan apapun itu posisinya gitu. Termasuk waktu Bapak jadi ketua tim penanganan kasus yang Brigadir J. Betul, gimana tuh Win di rumah? Karena kan itu kan kasus tiba-tiba dar aja semua perhatian publik berbulan-bulan. Dan kayaknya masyarakat itu sangat-sangat antusias gitu kalau mendengar berita tersebut gitu. Mau ada sekarang kalau misalkan ada film-film di Netflix apa gitu pasti kalah gitu ya. Dengan rating si kasus tersebut gitu kan. Bahkan orang rela berjam-jam nunggu nonton sidangnya saat itu gitu kan. Betul. Gimana tuh Winnie secara pribadi sebagai istri juga ke anak-anak kan pasti kan sangat-sangat pasti kita berpikiran yang mungkin berpikiran macam-macam ya. Duh gimana ya, gue keluar ini gimana ya, anak-anak keluar gimana ya gitu, hati-hati gak ya. Ya pasti dong kita akan merasa unsafe ya, gak aman gitu. Gak aman dalam artian ya sekarang posisinya seperti ini gitu. Tapi kalau kita berpikir kita niat baik kok gitu, kita tidak ada sesuatu yang kita korbankan gitu. Kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik, ya udah, insya Allah apa yang dilakukan ketika kita sudah berniat baik akan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi gitu aja mikirnya gitu. Itu yang buat tenang ya. Itu yang buat tenang gitu. Siapa sih yang nggak panik ketika memang tersorot kasus tersebut gitu kan? Semua mata perhatian. Dan saat itu Bapak tuh kayak apa ya? Komandonya lah ya, jadi memang jadi sepertinya aduh kunci ini Bapak. Susah mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Cuman ya kita cukup prihatin melihat kondisinya seperti itu gitu. Kita juga cukup nggak tega lah melihat kondisi suami seperti itu, mendapat tekanan dari publik gitu kan. Semua merasa ayo dong ungkapkan kebenaran. Nah seperti itu. Jadi ya yang kita lakukan hanya mendoakan. Kemudian kita sudah niat baik, sudah berusaha untuk memberikan kejujuran, ya itu sudah insya Allah dapat perlindungan dari Allah SWT. Dan saat itu pasti memang support ini harus luar biasa. Tapi Bapak pernah nggak cerita kelelahan banget gitu ya? Pasti setiap pulang ke rumah ya kayak biasanya ya, pasti ada waktu yang dikorbankan. Pulang jam 4 pagi, kemudian pulang jam 2 pagi gitu kan. Ya kita sudah jangan dibebankan dengan hal-hal yang lain lah gitu. Jangan diajak ngobrol macam-macam dulu deh. Tahan aja dulu, selesaikan dulu gitu kan. Udah ajak ngobrolnya santai-santai aja. Oke. Tapi sejak tahun 2003 Bapak udah lebih santai karena sudah pensiun ya. Betul. Winnie juga udah lagi tidak lagi banyak berkecimpung di kegiatan Bayangkari. Yes. Terus apa nih kegiatan sekarang Win? Jadi sebenarnya saya sudah membangun bisnis, ceritanya sebagai womanpreneur gitu ya. Dari tahun 2016.
Oh, gitu. Jadi dari 1 tahun saya menikah, kebetulan waktu itu kan suami sedang di Jakarta. Jadi saya berpikir, aduh apa ya yang harus saya lakukan nih selain sebagai istri seorang anggota Polri gitu kan, Bayangkari. Waktu itu saya hamil. Nah hamil kan pasti kegiatan kita terbatasi kita nggak kemana-mana, nggak bisa keluar kota, terus tidak bisa macam-macam lah gitu. Jadi tapi aku pengen tetap otak aku jalan nih walaupun hamil seperti ini gitu kan. Cobalah kita entrepreneur lah gitu kan. Kita mikirkan konsep bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah bisnis kopi gitu. Selain berjalannya waktu, oke, kita sepakat untuk bisnis di kopi, tapi kita harus punya satu tujuan. Satu tujuan apa? Ya kita bisnis kopi Indonesia. Kita mengangkat kopi Indonesia karena kopi-kopi Indonesia ini sebenarnya produk dan kualitasnya sangat bagus dan diakui di dunia gitu. Kenapa kita harus bangga dengan kopi-kopi buatan luar negeri tapi di Indonesia sendiri ternyata kopi kita itu tidak dipandang dengan sebelah mata gitu. Jadi kita berusaha untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia di Indonesia sendiri dan di mancanegara. Karena katanya sedang merambah ke Jepang ya, Min? Betul. Keren loh. Ya karena kadang-kadang orang luar negeri aja suka dengan kopi kita. Betul. Mau di kalau kita beli kopi merek-merek ya internasional, nggak perlu disebutin lah ya gitu. Pasti ada beans Indonesia. Mau itu Toraja, mau itu Aceh Gayo, mau itu Kintamani, selalu ada beans Indonesia. Berarti kan beans Indonesia ini sangat diperhitungkan. Nah, apa yang harus kita bawa ke dunia internasional, bahwa Indonesia ini punya komoditas kopi yang tolong dong diakui nih kopi kita emang kopi terbaik di dunia. Gitu. Tapi ada kesulitan gak, Win? Karena ya sejak 3 tahun terakhir ya bisnis kopi kan menggeliat banget ya, menjamur ya. Banyak banget. Gak cuma di kota besar, kota kecil, bahkan tempat-tempat wisata yang tadinya mungkin hanya menawarkan destinasi wisata, sekarang ada kopi-kopiannya dengan segala macam. Gimana Winnie bisa tetap bertahan dengan usaha ini gitu? Ya kita tidak akan berhenti untuk melakukan inovasi terhadap produk tersebut. Jadi produk kopi itu kita nggak akan berhenti, kita harus terus innovate gitu. Kita harus inovasi. Sekarang saya bikin misalkan produk cold brew. 6 bulan depan kita bikin apa lagi ya kopi nih gitu. 6 bulan depannya lagi kita bikin apa lagi ya gitu. Jadi pengembangan inovasi itu harus terus dilakukan. Nggak bisa dong stuck dengan kopi panas doang, kopi es doang, gitu kan nggak bisa ya. Kita harus mulai punya pemikiran untuk ya udah don't stop to innovate dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita punya. Gitu. Berarti Winnie in charge langsung tuh di usaha itu atau setelah saya pensiun ya, setelah suami pensiun ya, saya harus mengurusi industri ini. Saya harus mengurusi bisnis ini. Tapi ikut turun ke lapangan gak, Win? Maksudnya mencari bibit biji-biji kopi. Karena kan kayaknya seru ya kalau kita datang dari Sabang sampai Merauke. Seru. Dan saya pernah melakukan itu di Pangalengan, Jawa Barat. Oh oke. Sambil sepedaan gak tuh? Sambil dong. Win, selain itu apa lagi? Katanya ini gak tahu ya, kopi kaliannya yang berkolaps dengan seseorang sama CSR atau apa tuh? Sebenarnya kegiatan sosial ya. Kita itu kan berpikir bisnis, bisnis. Kalau berbicara mengenai bisnis, apa yang dituju pasti orang berpikiran profit dong, ya kan? Profitnya gede banget sih. Masa kopi segini aja 60.000? Siapa yang pernah hitung? Iya. Pasti semua banyak semua ya kayaknya. Ini profit gede banget sih. Cuma kopi segelas 60.000 gitu kan. Pasti kalau kita berbicara mengenai bisnis akan ada profit yang diperhitungkan di sana. Nah, kita mulai berpikir untuk selain kita emang bergerak di dunia bisnis gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang bisnis untuk membantu rekan-rekan kita yang memang ingin membutuhkan sesuatu gitu. Kita sudah melakukan beberapa proyek, terutama untuk proyek pendidikan. Karena kita berpikirnya investasi pendidikan itu nggak akan rugi kok. Investasi
pendidikan itu akan berkelanjutan gitu. Ketika kita memberikan ilmu kepada seseorang dan seseorang tersebut mengeluarkan ilmu kepada anaknya, dia akan berkelanjutan. Jadi sementara ini kita fokus untuk membantu pendidikan, terutama pendidikan yang bergerak di daerah-daerah yang pedalaman, daerah-daerah yang jauh, yang anak-anak Indonesia yang kurang beruntung seperti itu. Jadi kali ini kita bekerja sama dengan Indonesia Mengajar. Ya pasti tahu lah ya, siapa sih yang nggak tahu dengan Indonesia Mengajar. Kita kolaps untuk memberikan sedikit bantuan, mengirimkan pengajar muda ke pedalaman dari hasil penjualan kopi. Jadi misinya mengajarkan anak-anak pedalaman lewat guru dari Indonesia Mengajar. Betul, karena kan semua pasti akan butuh dana. Selama setahun loh mereka ini ada di pedalaman tersebut gitu. Sekarang udah menyasar daerah mana, Win? Banyak. Itu fokus Indonesia Mengajar itu kan tahun ini sudah tahun ke, saya salah ya, tolong revisi kalau saya salah. Indonesia Mengajar sudah berdiri lebih dari 10 tahun dan sudah sudah sekitar 1000-an orang pengajar muda yang diajarkan ke pedalaman-pedalaman seperti itu, dan sampai saat ini juga masih berjalan gitu. 1000 anak loh pengen yang nyoba sudah mengajar anak-anak pedalaman. Winnie sendiri pengen nyoba gak mengajar nih? Secara kualifikasi sudah tidak berlaku. Itu adalah untuk fresh graduate. Tapi siapa tahu ketika ada kegiatan itu ikut datang ke lokasi dan mengajar tuh. Saya pernah. Ya? Jadi sebelum proyek ini kita pernah melakukan proyek di pedalaman Maluku di Banda Neira. Pernah dengar kan? Pulau Banda Neira. Di pulau tersebut, kenapa? Karena memang ada runtutan sejarah di sana. Jadi kita membuat proyek juga dengan mengolah pala, karena Banda Neira kan terkenal dengan palanya. Dengan mengolah pala menjadi sebuah minuman. Yang semua hasil penjualannya kita salurkan kepada guru-guru PAUD untuk melaksanakan proses pengajaran. Jadi kita bekerja sama dengan yayasan lokal di Maluku untuk memberikan pengajaran kepada guru-guru PAUD tersebut. Gitu. Semacam training lah ya, selama 1 tahun waktu itu. Dan saya pun 3 kali ke sana melihat perkembangannya. Sibuk banget ibu ini lah. Win, terakhir nih. Udah lebih santai. Olahraga sepeda masih? Masih dong. Wah, asik loh. Kalau ngelihat Winnie sepedaan itu jaraknya jauh-jauh lagi ya. Ya. Win, bagi tips apa ya? Boleh dong share tips kebugaran ya. Di usia kita kan gak muda lagi ya. Gimana tetap bugar dengan kesibukan Winnie, dengan mengurus keluarga juga, gimana tuh? Ya olahraga, olahraga kuncinya. Jadi pada saat cerita sepeda nih, kita cerita lagi nih ke suami. Karena waktu itu suami menjadi seorang polisi, ada dinas luar kota seperti itu kan. Jadi wah boleh ikut nih gitu kan. Boleh ikut tapi bukan ikut untuk mengurusi masalah pekerjaan ya. Boleh ikut nih buat apa? Buat sepedahan gitu kan. Sambil kita menikmati keindahan alam Indonesia dengan bersepeda pada saat berdinas. Jadi saya sudah kemana-mana tuh untuk bersepeda. Pada saat suami berdinas ya kita bersepeda. Gitu kan, dari Aceh, dari Bali, kemudian Batam, kemudian mana lagi ya, banyak deh pokoknya kepulauan di Indonesia, Maluku Utara, NTT, NTB. Pada saat suami berdinas ya kita barengin juga dengan aktivitas sehat, aktivitas olahraga, jadi sepeda. Sampai sekarang pun juga kita bersepeda. Sehari itu minimal berapa? Itu apa maksudnya, berapa jauh udah jarak yang pernah? Kalau misalkan memang sekarang kan, waktu itu kan sepeda ini kan naik pada saat COVID ya. Iya benar. Pada saat orang-orang tidak melakukan aktivitas banyak di luar. Jadi aktivitasnya olahraga ya sudah dilakukan di luar seperti sepeda pada saat itu. Jadi waktu itu rajin banget dong kita pada saat COVID gitu. Setelah sekarang aktivitas normal, kondisi jalan juga sudah padat. Mungkin seminggu bisa dikatakan 2 atau 3 kali lah. Tapi karena Jakarta yang sudah mulai macet ini, kita sepeda saja di rumah. Sepeda watt bike aja gitu. Jadi watt bike aja di rumah gitu. Tetap maintain olahraga tersebut. Selain sepeda apa nih Win? Olahraga? Pilates. Oh. Karena semakin kesini semakin sadar manfaatnya. Oh,
besar sekali ya manfaat Pilates ini. Dan alhamdulillah saya dan suami saling mengaruhi. Dia yang mengajak aku sepeda, aku yang ngajak dia Pilates. Jadi ya sama-sama melakukan kegiatan positif bersama lah, seperti itu. Jadi bahkan katanya jadi mau buka ini ya, lagi ngambil kursus untuk. Yes, benar. Jadi karena saking sadarnya dengan manfaat tersebut, kalau aku buka nih, aku berusaha untuk menyembuhkan orang-orang sakit nih, gitu kan. Seperti misalkan kelainan skoliosis, kemudian kelainan ada penyakit low back pain yang sering terjadi, gitu kan. Dengan Pilates mungkin bisa aku sembuhkan ya mereka. Otomatis kan kita berpikirnya itu kita menolong seseorang gitu. Sehingga karena hobi, ketika hobi kita jalankan dan menjadi rutinitas dan lebih dalam, pasti akan menjadi sesuatu yang kita happy ngejalaninnya gitu. Jadi saya sekarang belajar untuk menjadi instruktur, ceritanya gitu. Jadi apa lagi nih Win yang belum tercapai? Pasti banyak banget dong yang kalau ditanya belum tercapai gitu. Banyak lah cita-cita. Target terdekat apa ya? Mungkin buka sesuatu bisnis sama bapak gitu mungkin. Kalaupun ada mungkin dirahasiain. Kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dulu. Terus tetap semangat, olahraga, mengurus keluarga. Tapi kalau ada tawaran ke media lagi minat gak? Sebenarnya sih minat ya, karena jiwa serius? Kita tuh di sana. Serius? Emang masih boleh? Sampai kalau di profile Instagram ya, kalau bisa lihat profile aku nih, Giorno is always in my heart. Karena itu jiwa gitu kan. Ya minat gitu. Tapi untuk bekerja lagi mungkin yang kita nggak tahu kapan pulangnya, jamnya, mungkin nggak bisa ya, karena kita sudah punya tanggung jawab lain gitu. Kita punya tanggung jawab keluarga, kita punya tanggung jawab anak-anak dan kehidupan yang lain. Jadi ya saya hanya sebagai pendengar dan pemirsa saja. Paling yang sesekali ngasih kritik lah ya dalam hati. Iya boleh. Winnie Carita, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sehat selalu, sukses terus dengan segala kegiatannya, bisnisnya. Salam untuk Bapak. Terima kasih Merdeka.com.